Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb yang telah menciptakan, memelihara dan menjaga seluruh apa yang Dia ciptakan di alam semesta ini, dan Dialah yang telah menentukan dan menetapkan segala apa yang telah Dia ciptakan dan jadikan di dunia ini. Dan sholawat serta salam yang selalu tercurah kepada Nabi kita, suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saudaraku sekalian yang mulia, tema pembahasan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah makam Syekh Barakat. Ini judul pembahasan kita, dan perhatikanlah wahai saudaraku sekalian, bagaimana syaitan mempermainkan akal manusia sampai manusia-manusia tersebut dapat dipalingkan dari beribadah kepada Rabb langit dan bumi, Allah pencipta dan penguasa langit dan bumi, menuju kepada pengagungan terhadap orang-orang yang sudah mati, bahkan terhadap tanah dan bangkai yang tidak bisa berbuat apa-apa, baik memberikan manfaat maupun menghilangkan madarat dari dirinya. Terkadang, saudaraku sekalian, permasalahan bermula dengan tersebarnya kabar tentang sebuah kubur, bahwa kubur tersebut memberi manfaat bagi para pengunjungnya serta memberi syafaat bagi orang yang datang berkunjung dan meminta kepada penghuni yang dianggap sebagai seorang wali atau seorang hamba soleh yang memiliki kekuatan dan bisa menjadi koneksi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan bahwasannya ada salah seorang, cerita kabar burung yang tersebar, yang dulunya papa fakir kemudian menjadi orang kaya setelah berkunjung ke kuburan tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya tersebarlah mitos tentang berbagai keramat kuburan tersebut di kalangan masyarakat, sehingga seakan berubah menjadi fakta dan sesuatu yang nyata, padahal itu hanya sebuah cerita. Lalu mulailah berbagai macam aktivitas kemusyrikan tampak di sekitarnya, seperti banyaknya manusia yang sudah mulai berkunjung, ya kan, banyaknya orang-orang yang sudah mulai, ya kan, meminta dan berdoa melalui penghuni kubur tersebut. Bahkan naudzubillah ada yang sampai bertawaf di kuburan tersebut. Nah, aktivitas seperti ini pula yang terjadi pada kebanyakan kuburan-kuburan yang telah disebutkan, ya kan,
pada pembahasan yang lalu bagaimana banyak tersebar kuburan-kuburan keramat, tempat ngalap berkah, ya kan? Nah, kita pun tidak tahu entah, ya kan, nisbat kuburan tersebut kepada pemiliknya benar atau tidak pun kita tidak tahu. Pak, bisa jadi sebuah apa ini kucing atau kambing yang dikuburkan di situ. Nah, hal ini mengingatkan kepada penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Al-Araifi, kepada kisah tentang makam Syekh Barakat yang pernah diceritakan kepada beliau oleh salah seorang dari teman beliau. Nah, kisah ini terjadi di antara dua pemuda yang bernama Adil dan Said. Keduanya adalah lulusan universitas, bukan orang-orang biasa, orang-orang yang bodoh, ya kan, dan bekerja, ya kan, di sebuah tempat yang mana di tempat tersebut, di daerah tersebut atau di kampung tersebut, di dalamnya tersebar pengagungan terhadap kuburan serta mendekatkan diri kepada kuburan atau bahkan bernazar kepada kuburan, dan bahkan berkeyakinan bahwasannya apabila sebuah tempat itu tidak ada kuburan keramatnya, maka tempat tersebut kurang berkahnya. Nah, suatu ketika Adil ini berbincang dengan Said, berbicara dalam perjalanan mereka menuju ke sebuah kampung. Tiba-tiba ketika itu masuklah seorang pengemis yang tua dan keadaannya seperti setengah gila, masuk ke dalam bis yang mereka tumpangi. Kemudian langkahnya pun, ya kan, gontai dan bergoyang, jalannya nggak lempeng. Dia berjalan sambil mengusap air liurnya dengan bajunya yang telah terjulur kotor dan apa ini, usang, ya kan? Dan dia pun meminta-minta kepada para penumpang sambil mengeluarkan ancaman bahwa dia akan berdoa bahwasanya bis ini akan terjungkir atau terbalik di tengah jalan kalau orang-orang yang ada di dalamnya tidak memberikan sedekah. Dan orang ini terkenal mengaku sebagai orang yang memiliki doa yang mustajab, ya kan? Nah, Adil dan Said ini, ya kan, mereka berteman. Nah, si Said secara khusus adalah seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang banyak terpengaruh dengan istilah karomah para wali, ya kan? Atau keluarga yang biasa senang dengan model-model ngalap berkah seperti itu. Nah, ketika itu kontan saja dia kaget dan terperanjat. Kemudian dia meminta kepada Adil agar segera memberi pengemis tersebut, karena dia tahu pengemis tersebut adalah Syekh Abdul Karim Abu Shattat, salah seorang petapa yang diberkati serta terkabul doanya. Jadi hati-hati, ini adalah merupakan seorang wali atau seorang ajengan yang sangat diagungkan. Nah, ketika itu Adil pun menjadi heran dan berkata, memang benar bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman akan adanya karomah, membantah temannya, tetapi khusus untuk orang-orang soleh dan yang bertakwa. Innama waliyuhumul ladzina amanu wa amilus sholihat. Karena sungguhnya wali Allah itu adalah yang beramal yang beriman dan beramal soleh, ya kan? Bukan orang-orang semacam ini. Nah, orang-orang yang menyembunyikan amal mereka, ya kan, amal soleh mereka, bukan justru malah, ya kan, menampakkan dan ria. Bukan seperti orang yang gila ini yang menggunakan agama untuk mencari makan. Maka Said pun menimpali dan berkata kepada temannya si Adil dengan nada agak mulai tinggi dan marah, kamu jangan berkata seperti itu. Kenapa? Karena sungguhnya cerita-cerita tentang kejadian luar biasa yang dialami oleh para orang-orang yang dikatakan wali itu telah masyhur di banyak kalangan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang tua, semuanya tahu. Sebentar lagi kamu akan lihat, ya kan, kekeramatan Syekh ini. Lihat saja, perhatikan dia turun, di mana dia turun,
ketika meninggalkan bis kita ini, ya kan, dan di mana engkau akan mendapatkan orang tersebut. Ternyata ketika dia turun, kemudian setelah itu ternyata orang tersebut didapati telah mendahului si Adil dan Said di kampung berikutnya hanya dengan berjalan kaki. Lihat kamu, hebat nggak orangnya. Seperti banyak juga cerita di daerah kita, ya kan, kiainya sholat Jumatnya di Masjidil Haram, sehingga para pengunjung atau orang-orang yang baru selesai sholat Jumat melihat kiainya kok lagi ngeteh atau ngopi sama ngerokok. Ketika disinggung, loh kiainya nggak sholat Jumat, jangan salah, dia udah sholat Jumat duluan, padahal di Saudi sholat Jumatnya belum didirikan karena beda 4 jam. Di mana dia akan menunggu kita, ya kan, di tempat di sana, ya kan? Ini adalah karomah. Dan apakah kamu mengingkari karomah tersebut? Dijawab oleh Adil, saya tidak mengingkari karomah dalam bentuk secara umum kalau karomah itu ada, ya kan? Sungguhnya Allah Maha Kuasa untuk memuliakan seorang hambanya yang dia kehendaki. Tapi jika karomah sudah menjadi makanan dan minuman kita, kayak orang lapar tinggal orang pingin makan kacang tinggal beli kacang, ya kan, lalu menyebabkan kita menyekutukan para hamba dan orang-orang yang telah mati bersama Allah, mati, ya kan, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para kita tahu bahwa bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini, hingga kita tidak memiliki rasa takut, ya kan, kepada Allah, dan bahkan kita lebih takut kepada orang-orang yang dikatakan memiliki karomah tersebut. Maka semua ini adalah suatu hal yang tidak bisa diterima. Allah memberikan karomah kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dia cintai, tapi bukan berarti karomah itu bisa, ya kan, seperti seseorang memasukkan barang ke pabrik, dicetak langsung jadi. Nah, kemudian saya pun menjawab, masih nggak mau ngalah. Maksud kamu, tidak percaya kamu kalau Syekh Abu, ya kan, tadi itu, ya kan, Syattat itu, atau wali-wali yang lainnya, atau Syekh Abu Sarud yang terkenal itu telah datang dari Arafah menuju Istanbul, kemudian memakan daging panggang bersama keluarganya, lalu pergi lagi ke Arafah pada malam harinya, kamu nggak percaya? Ya kan? Kemudian si Adil juga menjawab, wahai Said, semoga Allah memberikan berkah kepada akalmu. Inikah yang telah kamu pelajari di universitas sehingga kamu jadi orang yang berpendidikan? Masih percaya dengan yang seperti itu, ya kan? Kata si Said, udah, nggak perlu diperpanjang, ya kan, kita sudah mulai saling mengecek. Kata Adil, saya tidak mengecek, tapi jika perkataan serta khurafat orang-orang awam sudah menjadi wahyu dan hukum yang tidak bisa diganggu gugat, maka ini yang tidak bisa saya terima. Cerita kamu itu adalah cerita dari mulut ke mulut dan bukan wahyu. Syekh sholat Jumat di mana? Di Haram, orangnya di Indonesia. Ini ada cerita, ya kan, Syekhnya berangkat haji, kemudian makan malam bersama keluarganya di rumah, kemudian balik lagi ke Arafah. Itu yang datang jin ke keluarganya. Akhirnya Said pun menjawab, pokoknya karomah-karomah ini yang jelas tidak hanya diakui oleh orang-orang awam saja, bahkan pembesar kita pun sudah yang sudah menjadi syekh pun banyak yang menukil tentang cerita orang-orang yang memiliki makam keramat tersebut. Tetap nggak mau ngalah. Kata pepatah Arab, anzun walau torot, ya kan, kambing walaupun bisa terbang, walaupun mau dikasih dalil, mau dikasih argumen penjelasan, ya kan, karena otaknya sudah mati, ya kan, untuk menerima hidayah. Kisah anzun walau torot ini, kambing walaupun terbang, itu kisah dua orang Arab Badui yang duduk, ya kan, orang sini kan senangnya duduk-duduk di tempat yang lapang, di padang pasir gitu loh, sambil membawa kopi pahit yang panas itu sama korma, ada apa semua, duduk-duduk manggang,
kambing atau ayam. Kemudian dari kejauhan kelihatan ada item-item berjalan. Kata temannya, itu apa itu item-item? Dijawab oleh temannya lagi, oh itu burung gagak. Enggak, sepertinya kambing. Gagak nggak mungkin kambing. Enggak, kambing. Ya kan, satu lagi, gagak, kambing, gagak, kambing. Ayo lihat-lihat. Tambah deket terbang. Tuh kan, gagak, enggak, kambing. Ya kan. Kalau punya majikan yang atos dan sulit, ya kan, diomong aja anzun walau torot, nah, gitu. Atos jadi lah. Ya kan? Kalau kata orang Jawa atos itu keras. Kata orang Sunda udah. Akhirnya atos. Iya kan. Ya, jadi dalilnya apa? Cerita kebanyakan orang, nenek moyang kami, ya kan, warisan leluhur. Ini dalilnya mereka seperti itu, ya kan? Nah, Adil kemudian menjawab, oke, baik. Jika kutunjukkan kepadamu, kata Adil, ya kan, sebuah fakta bahwa semua makam-makam yang ada itu hanyalah kebohongan belaka, dan juga banyak di antara makam-makam tersebut, ya kan, yang tidak nyata, tidak ada kubur dan tidak ada yang dikubur di situ, ya kan, apalagi yang dikatakan sebagai para wali, semua hanyalah kabar burung yang tersebar di antara kebanyakan manusia. Kemudian setelah itu mereka mempercayai berita tersebut. Said selalu membantah dan berulang-ulang berkata, auzubillah, nggak mungkin, kamu sedang, ya kan, mengecek apa ini, kemuliaan, keagungan para wali. Kemudian akhirnya mereka terdiam sejenak. Kemudian bis yang mereka tumpangi pun terus melaju hingga sampai ke sebuah jalan memutar menuju sebuah kampung, ya kan, yang mereka akan tuju. Di situ Adil menoleh kepada Said dan berkata, apakah di putaran dan bundaran ini ada kubur atau makam seorang wali? Kata si Adil. Kemudian Said menjawab, tidak, nggak ada. Tidak masuk akal dong jika ada seorang wali dikubur di pinggir jalan, apalagi di tempat bundaran seperti ini. Kemudian dijawab oleh Adil, kalau begitu bagaimana? Saya punya ide. Bagaimana menurutmu jika kita menyebarkan berita kepada masyarakat, ya kan, di kampung, bahwa di sini ada sebuah kuburan tua milik seorang syekh soleh yang sudah tidak ada bekasnya lagi, tapi sebenarnya ada. Kita sebarkan kabar burung ini. Kita juga akan mengarang cerita-cerita tentang karomahnya si syekh tersebut, serta terkabulnya doa orang-orang yang datang dan meminta kepadanya. Kemudian coba lihat, kita nanti akan melihat apakah orang-orang itu percaya atau tidak. Saya yakin dengan cerita kabar burung ini, ya kan, orang-orang akan bersemangat untuk menyebarkan cerita ini, dan bisa jadi tahun depan mereka sudah mulai berkunjung ke tempat ini dan berdoa di tempat ini dengan keyakinan bahwa di sini ada kuburan seorang syekh atau makam seorang wali yang soleh, padahal dia adalah merupakan tanah yang di atasnya tanah dan tidak ada apa-apa. Yang jika mereka mendirikan makam besar untuk syekh yang disangka Anda tersebut, kemudian menggali sampai lapisan bumi paling bawah, sekalipun tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian dijawab oleh Said, lupakan rencanamu, ya kan? Apa kamu kira semua orang itu bodoh bisa nganggap ini kuburannya seorang wali dengan begitu saja? Kata Adil, toh apa ruginya jika kamu sekarang bantu saya, atau kamu takut nanti ternyata hasilnya itu benar? Kalau orang itu akan mudah disesatkan dengan yang seperti itu. Kata si Said, enggak, saya enggak takut, dan saya akan merasa mantap bahwasanya saya tahu di sini tidak ada kuburan wali. Kemudian Adil pun, bagus kalau begitu, meskipun kamu setengah setuju, bagaimana kalau syekh tersebut kita kasih nama Syekh Barokat, terus kita mulai bergerak menyebarkan. Kata Said, terserah kamu. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyebarkan berita bohong tersebut di antara para guru di sekolah, teman-temannya, juga tempat tukang cukur biasa dia mangkal di situ,
ya kan, karena tempat mangkal itu biasanya kan tempat kumpul adalah merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Nah, ketika mereka sampai di kampung, nah ini ketika mereka sampai di kampung, mereka turun dari bis kemudian menuju ke tempat mangkalnya teman-teman tadi, ya kan, para pemuda, ya kan, dan di tempat, ya kan, di situ ada tukang cukur namanya Salim. Mereka masuk ke tempat tersebut, mulai bercerita tentang keramat wali Syekh Barokat tadi, bahwa seorang soleh itu sudah dikuburkan bertahun-tahun di tempat bunderan tersebut di pinggir jalan. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tapi orang-orang, ya kan, tidak tahu kalau di situ tuh ada kuburan. Dan orang-orang pun dari dulu sebenarnya nenek moyang kita, generasi-generasi penduduk sebelumnya dari kampung sini beristighosah kepada kuburan tersebut, ya kan. Maka si tukang cukur Salim pun bertanya kepada mereka, ya kan, tentang kuburan tersebut. Lalu mereka pun masih tahu kuburan tersebut adanya terletak di putaran atau di bundaran jalan di sebelah kampung itu. Kemudian tukang cukur itu menyambut. Nah ini disambut baik ini ceritanya, ya kan. Segala puji bagi Allah, kata dia, yang telah memuliakan kami dengan adanya wali di kampung kami. Aku sudah lama mengharapkan adanya kuburan wali di kampung kita ini. Apa masuk akal di kampung sebelah saja, ya kan, yang masih baru, ya kan, sudah punya kampung, udah punya tempat untuk ngalap berkah. Tapi kita pun di kampung sini tidak punya satu pun tempat untuk ngalap berkah. Kemudian Adil berkata kepada tukang cukur tadi, bahwasanya Syekh Barokat ini adalah seorang pembesar dan seorang yang soleh, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi. Kemudian tukang cukur itu pun tersebut, ya kan, mulai berseru dan berkata, ternyata kamu tahu banyak tentang Syekh Barokat. Semoga Allah mensucikan rahasianya, namun kamu tidak menceritakannya. Harusnya dari dulu diceritakan ini. Kemudian tersebarlah berita mulai kepada masyarakat sampai, ya kan, istilahnya api pun membakar rumput yang kering, rata semua cerita ini. Orang-orang mulai dari mulut ke mulut bercerita tentang, ya kan, Syekh Barokat, ya kan. Mereka menceritakan di majelis-majelis, bahkan mulai keluar ceritanya tentang postur tubuhnya bagaimana, tingginya, sorbannya yang besar, karomahnya yang tidak terhitung, bagaimana menara azan, sampai ada cerita menara azan itu merendah kepada syekh tersebut jika datang waktu azan. Menara itu yang pakainya blok itu bisa merendah. Dan perbincangan itu pun mulai hangat, ya kan. Perbincangan tersebut mulai hangat di sekolah antara para guru, tapi dimulai dengan antara pro dan kontra. Nah, ketika masalah tersebut sudah melewati batas yang direncanakan, habislah kesabaran Ustadz, ya kan, Said, dan dia berseru kepada orang-orang yang lainnya, wahai orang-orang yang berakal, tinggalkanlah segera karomat tersebut, ya kan. Mereka serempak menjawab, khurafat, maksudnya Syekh Barokat itu tidak ada. Said tentu saja tidak ada, dan kubur itu sama sekali tidak ada. Ini hanyalah kabar burung beraka. Tikungan jalan itu hanyalah tanah di atas tanah yang tidak ada makam wali atau siapa saja. Maka para guru pun membantah, apa yang kamu bilang, ya kan. Padahal yang ngarang cerita dua orang tadi itu. Berani sekali kamu berkata bahwasannya di situ tidak ada kuburan Syekh Barokat. Melalui tangan dialah mata air di sebelah barat kampung kami memancarkan airnya, dan mereka terus berkata sehingga Said menjadi bingung, ya kan? Kemudian Adil mengatakan, nah lihat, ini baru berapa bulan kita sebarkan berita ini, orang sudah mulai memiliki keyakinan terhadap tempat tersebut. Akhirnya kemudian dia berkata, di mana akal kalian? Kalian semua itu orang yang berakal, terpelajar. Tidak benar setiap kali ada orang yang bercerita tentang kuburan dan makam, atau setiap kali setan mempermainkan akal kalian, lalu kalian langsung mempercayainya. Akhirnya ketika itu bergabunglah kepala sekolah dalam dialog tersebut dan berkata, tetapi sifat-sifat Syekh Barokat ini meyakinkan. Apakah kamu belum membaca tulisan surat tentang
Syekh Barokat ini di koran. Langsung Said pun terperanjat dan bingung. Padahal Said ini yang senang karomah ini waktu itu. Tapi dia kan tahu kisah awalnya. Kalau itu adalah merupakan karangan cerita. Said pun kaget loh, sampai ke surat kabar. Iya, cerita Syekh Barokat ini sudah masuk surat kabar. Apa yang ditulis di sana? Kepala sekolah berkata judulnya Menyingkap Tabir Makam Syekh Barokat. Judul majalahnya atau majalah korannya. Di sana dikatakan bahwasanya diceritakan bahwasanya Syekh Barokat ini yang Allah mensucikan rahasianya lahir pada tahun 1100 Hijriah dan dia berasal dari keturunan Sayyid Khalid bin Walid. Dia belajar dari banyak para ulama seperti ulama fulan dan fulan. Dia pernah ikut serta dalam bersama pasukan Turki dalam salah satu perang salib. Kemudian ketika perang berlangsung, yang perang itu semakin berkecamuk dan semakin sengit, semangatnya menggelora, kemudian dia meniup ke arah pasukan salib, maka keluarlah dari mulutnya angin yang kencang serta badai yang besar yang mengangkat pasukan salib setinggi 100 meter, kemudian terhempas ke bumi dan berlumuran darah. Wah, ini ceritanya. Akhirnya ya kan, Said pun berkata, Masya Allah, hebat sekali. Dari mana nih jurnalis ini bisa mengarang cerita, ya kan, terperinci sampai tanggal lahirnya tentang Syekh Barokat, padahal saya yang ngarang cerita tentang Syekh Barokat tersebut. Dan ini bukan suatu yang mustahil loh Pak. Saya tidak anjurkan, jelas tidak ya kan, jangan sampai sebabnya karena kita. Antum pulang ke daerah masing-masing coba ngarang sebuah cerita. Mulai aja dari sebuah semak belukar, ya kan, kasih 2 petok, katakan itu tempat nyari berkah. Lihat dalam jangka berapa tahun sudah menjadi sebuah tempat yang dimuliakan. Di daerah saya itu dulu ada tempat semak belukar yang katanya tempat keramat kuburan Syekh Maulana Malik Samsuddin, yang tempatnya terpelosok kayak gitu ya, di dalam di semak belukar. Sekarang lihat, sudah menjadi sebuah bangunan kubah tempat kunjungan ziarah. Dulunya tempat ngumpet di semak belukar, orang kalau mau pada cari nomor dan porkas dulu ke situ SDSB. Itu sekarang di Selingsing kan udah bagus itu. Itu di Selingsing makanya sudah dibangun. Dulu pohon gede itu dulu. Dulu cuma pohon gede. 2008. Iya kan? Tersembunyi, tempatnya semak belukar, kan? Dan tempat tersebut adalah tempat untuk orang-orang yang pada cari nomor, pasang porkas, itu larinya ke situ. Sekarang udah megah sekali. Dibangun tempat wudhunya, ada apa semua, ya kan, pas di kubahnya dibangun kuburan. Kemudian kepala sekolah pun berkata, ini semua adalah merupakan kenyataan. Apakah kamu kira dia membawa cerita tersebut dari rumahnya ayahnya sendiri? Tidak, ini adalah merupakan sejarah. Kemudian Said berkata, tapi semua ini memerlukan bukti, kata Said. Sungguhnya bukti itu harus didatangkan oleh orang yang mengaku bahwasanya betul-betul tahu tentang Syekh Barokat tersebut. Dan aku beserta Anda harus mencari kebenaran suatu pengakuan, ya kan, yang diakukan. Kalau tidak, maka semua orang akan mengklaim sesuka hati tentang kuburan para wali dan mengklaim tentang karomah-karomah para wali. Lalu Said pun, yang memang kebiasaan senang ngalap berkah juga, cuma karena dia tahu kalau ini cerita karangan dia, ya kan. Lalu Said pun berseru pada mereka, wahai jamaah sekalian, terus terang makam Syekh Barokat hanyalah karangan, cerita dan isu belaka. Saya beserta dengan teman saya yang namanya Adil yang mengarang cerita fiktif tersebut, ya kan, untuk membuktikan sifat membayu masyarakat serta kebodohan mereka serta tidak adanya usaha untuk mencari kebenaran sebuah perkara. Ini Ustaz Adil ada di hadapan kalian. Tanyakan siapa yang pertama kali memulai ngarang cerita tersebut, ya kan. Adil pun tahu. Lihat, kata Adil, benar kan, sekarang sudah tersebar. Maka Adil pun, mereka pun menoleh kepada Adil dan berkata, Ustaz Adil, orang yang senang bersilat lidah sepertimu, dia selalu menuntut setiap masalah mempunyai bukti, ya kan. Setiap ada masalah minta dalil, ya kan. Dia hanya menyimpan rasa iri terhadap para wali dan orang-orang soleh, ya kan. Apapun yang kamu katakan wahai Adil, kami tetap meyakini bahwa Syekh Barokat itu
ada dan benar-benar ada pada zaman nenek moyang kami, dan dunia tidak pernah kosong dari orang-orang yang soleh serta makam-makam mereka. Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan kalian. Nah, udah berbalik, yang bid'ah jadi sunnah, yang sunnah jadi bid'ah. Adil dan Said pun terdiam, ya kan, sampai akhirnya mereka pun berpisah. Kemudian Said berjalan dalam keadaan bingung dan berpikir atas kejadian yang dia lihat. Kemudian dia berkata kepada dalam hati dia, ya kan, Syekh Barokat, karomah, masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Mungkinkah mereka semua adalah salah dan surat kabar yang melakukan kebohongan tersebut aneh? Kemarin para syekh telah berkumpul mengadakan hari raya peringatan untuk Syekh Barokat, tapi Syekh Barokat adalah karangan saya dan Ustadz Adil. Apa mungkin semua berpikir kacau dan tidak mungkin seperti ini, kata dia. Kemudian pikiran baru mulai hinggap ke benak Said, bisa jadi Syekh Barokat ada. Nah, mulai setan bermain lagi. Bisa jadi memang Syekh Barokat ada, ya kan? Karena Adil memang kebiasaannya senang ngalap berkah, dan bisa Ustadz Adil itu memang sudah tahu dari dulu, tapi dia nggak ngasih tahu saya, dan dia memberikan kesan bahwa dialah yang mengarang cerita tentang Syekh Barokat, padahal memang Syekh Barokat sudah ada. Kemudian Said pun berpikir, namun dia segera berlindung, ya kan, auzubillahi minasyaitonir rajim, agar pikiran seperti itu dijauhkan dari benaknya, tapi tidak berhasil. Terus, nah ini biasanya modelnya orang-orang yang akidahnya lemah. Pada hari berikutnya, dialog antara para guru terus berlangsung, dan tahun ajaran pun sudah berada pada penghujungnya, sehingga berhentilah dialog tersebut bersamaan dengan pulangnya para guru ke daerah masing-masing pada liburan musim panas. Pada tahun berikutnya, Adil dan Said tengah berada di dalam sebuah bis, ya kan, yang menuju ke tempat yang sama, dan Adil sudah tidak ingat lagi dengan kejadian tersebut, padahal dia sendiri yang pertama kali mulai menyebarkan cerita tersebut. Dia memperhatikan Said yang sedang melantunkan zikir dan doa di dalam bis, sudah mulai mendekati jalan tempat berputarnya, ya kan, atau putaran atau bundaran di sebuah kampung tersebut. Kemudian mereka terkejut, ya kan, kenapa? Karena ketika sudah sampai ke jalan bundaran tersebut, mereka mendapati di sana sudah ada sebuah bangunan indah yang tertulis makam Syekh Barokat, telah berdiri dengan megah, dan di sampingnya berdiri sebuah masjid yang hiasannya seperti model arsitekturnya seperti Turki. Kemudian Adil pun tersenyum, dia menyadari ternyata manusia memang bodoh dan patut dikasihani. Setan telah menang dalam menyebarkan kemusyrikan di antara mereka. Lalu Adil menoleh kepada Said, ya kan, supaya ikut tersenyum bersama dia. Lihat, cerita yang kita karang ini ternyata sudah menghasilkan. Tapi ketika Adil menoleh kepada Said, dia terkejut ketika Said sudah tidak ada di sampingnya dan sudah tidak ada di dekatnya lagi. Ternyata dia telah turun dari bus, ya kan, dan kemudian dia pun ikut masuk ke dalam makam tersebut, ya kan, sambil mengangkat kedua tangannya membaca Fatihah untuk Syekh Barokat, ya kan, dan ternyata akhirnya dia pun tertipu dan ikut-ikutan. Ini adalah sebuah berita yang dikeluarkan oleh sebuah majalah Al-Bayan dengan perubahan redaksi kenyataan yang pernah dihadapi oleh seseorang yang berasal dari Suriah ketika itu. Jadi model-model seperti ini bukan merupakan suatu yang asing lagi, dan antum mungkin sering dengar cerita-cerita aneh tentang karomah para wali seperti itu, dan yang sebenarnya nggak masuk akal, tapi itu sudah menjadi seperti makanan empuk bagi seluruh masyarakat yang memiliki keyakinan yang sesat tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.